Bisa kepikiran Mas Agung, wah bikin bisnis restoran gitu, apalagi di dunia kuliner lah ya. Iya. Apalagi kan linear nih sama Tata Boga itu Iya. kepikirannya dari mana sih atau inspirasinya dari mana? Orang sampai hari kiamat kurang 2 hari juga butuh makan, ya nggak? Jadi itu yang saya bisa. Halo Sobat UNES, kembali lagi bersama saya Febiano di podcast UNES. Nah, pada episode kali ini Sobat UNES, kita kedatangan tamu dari mahasiswa UNES yang sekarang sudah merambah bisnis nih. Bisnisnya juga nggak main-main nih Sobat UNES, sudah berada di UNES dan ada di sekitar Simpang 7 nih kalau Sobat UNES tahu. Nah, langsung saja saya perkenalkan, ini dia ada Mas Agung nih ya, owner dari Katsuya. Monggo silakan Mas buat perkenalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dorong Pratama, bisa dipanggil Agung. Saya adalah mahasiswa jurusan Pendidikan Tata Boga dari Universitas Negeri Semarang. Alhamdulillah sekarang sudah semester 7 dan diberi amanah oleh Allah untuk ya sedikit bisnis kecil-kecilan lah. Oke, langsung aja. Ini Mas Agung nih dari Tata Boga ya. Kalau boleh tahu nih sudah berapa lama sih untuk menjalin bisnis di Katsuya ini? Kalau bisnis sih dari 2018. Jadi Desember 2018 dan awalnya ya stand kecil-kecilan gitu. Alhamdulillah bisa ekspansi, pindah-pindah tempat, akhirnya bisa sekarang. Oke, sudah 2 tahun berarti ya Mas ya? Ya, hampir 2 tahun kurang 2 bulan. Kalau boleh tahu nih perjuangannya dari awal untuk membentuk Katsuya atau merintih bisnis nih gimana sih Mas Agung? Oke, ini sebelumnya saya jelasin dulu bisnisnya udah ganti nama. Oh, bisnisnya udah ganti nama. Ya, awalnya Katsuya, ini jadi Katsukai. Jadi kita rebranding kemarin. Mulai kapan itu Mas kalau ganti bisnis? Juli 2020 kemarin kita rebranding, langsung kita hak paten biar lancar semuanya. Nah, itu perjalanannya awalnya 2018, itu Desember mulai outlet kecil-kecilan. Jadi awal outlet kecil-kecilan dulu, stand Galvalum kontainer itu mulai di situ berawal dari duit patungan. Saya jadi bisnis ini berdua sama teman saya dan kita berdua patungan. Nggak banyak sih modal yang kita gunakan saat itu, cuma beberapa juta. Tapi alhamdulillah antusias teman-teman tuh seiring berjalan waktu semakin meningkat. Akhirnya sampai sekarang udah bisa nggak cuma stand, tapi kita udah punya restoran sendiri. Ada fasilitas indoor, ada outdoor, ada wifi, AC, semua masuk ke online, semua bisa. Dine in, take away, itu kita alhamdulillah sudah tersedia sekarang. Oke, sekarang di tempat di ini ya Simpang 7 ya. Gedung KWU. Gedung KWU KWU lantai 1. Terus nih, kalau boleh tahu nih, dari dulu kan merintis bisnis dan sampai sekarang ada di Gedung KWU. Berapa sih Mas omsetnya dari Katsuka itu? Atau mungkin best sellernya, menu favoritnya gitu, apa sih gitu? Boleh dikasih tahu nggak ke Sobat UNES-nya? Kalau omset ya sekitar 2-3 digit lah. Oke. Dari dulu waktu kecil awal-awalan merintis sampai sekarang gitu ya Mas ya? Ya, dulu pas kecil ya cuman paling yang beli sekitar 10 orang, cuman 20 orang. Alhamdulillah sekarang udah mulai banyak dan meluas. Kalau untuk best seller menu sih yang lagi in saat ini itu mentai. Jadi katsu mentai. Jadi kan emang di sosial media itu sedang rame mentai ya, menu mentai. Apapun semua dikombinasikan dengan saus mentai. Nah, ini kita ikut berinovasi di menu mentai itu. Jadi kita biasanya kan mentai itu pakai salmon. Nah, ini kita campurkan dan kita inovasikan mentai dengan katsu. Itu lagi menunya udah lama atau baru-baru ini juga nih? Baru sekitar 1-2 bulan yang lalu dan alhamdulillah antusias masyarakat suka semua. Jadi menu favorit gitu. Jadi menu favorit. Oke. Balik lagi nih Mas, tadi kan kalau nggak salah saya dengar tuh ini membangun bisnis berdua sama temen atau ini awal mula. Itu bisa kepikiran Mas Agung, wah bikin bisnis restoran gitu, apalagi di dunia kuliner lah ya. Apalagi kan linear nih sama Tata Boga itu kepikirannya dari mana sih atau inspirasinya dari mana atau ada apa gitu? Oke, jadi emang kalau bisnis itu mulai dari apa yang kita bisa dan mulai dari apa yang masyarakat butuhkan. Oke. Nah, di situ saya melihat dari apa yang saya bisa. Apa sih yang saya bisa? Saya ini dari SMK juga udah Tata Boga. SMK Tata Boga melanjutkan ke perkuliahan Tata Boga di UNES. Nah, akhirnya saya menyadari bahwa yang saya bisa ya itu pengembangan menu, masak. Akhirnya yang saya bisa ini masak nih, bidang kuliner. Dan yang saya yakini bahwa bisnis kuliner itu nggak ada matinya. Orang sampai hari kiamat kurang 2 hari juga butuh makan, ya nggak? Jadi itu yang saya bisa. Dan apa sih yang masyarakat butuhkan? Nah, akhirnya saya survei itu Mas. Waktu semester 1 survei jalan kaki. Waktu belum ada motor, jalan kaki dari kos-kosan keliling UNES. Apa sih peluang kuliner yang belum ada di UNES? Akhirnya saya melihat bahwa
Japanese food atau makanan Jepang itu sedikit karena banyaknya geprek, terus nasi goreng, magelangan, burjo dan macam-macam. Di situ saya melihat peluang dan akhirnya terciptalah ide Katsukai ini. Oke, keren sekali, berarti trafficnya tuh naik terus gitu ibaratnya. Alhamdulillah ya. Nah, sekarang nih sudah membangun bisnis 2 tahun, bentuk gimana sih rasanya jadi mahasiswa pebisnis atau mahasiswa yang menggeluti dunia usaha gitu loh? Oke, rasanya? Iya, rasanya. Rasanya. Campur aduk atau nano-nano pusing kan, pasti. Ya pusing ya berarti harus membagi waktu gitu kan. Jelas. Jadi kalau misalnya emang kita mau jadi seorang pengusaha, ya komitmen itu harus kita tanamkan gitu ya. Kalau misalnya emang nggak mau pusing ya kuliah aja. Tapi emang kalau misalnya kita mau berkembang lebih dari yang sebelumnya, ya kuliah juga, organisasi juga, bisnis juga, apapun yang bisa mengembangkan diri kita ya lakukan gitu. Kalau misalnya emang saya concernnya di bisnis, saya harus siap dengan pembagian waktu itu. Saya harus siap dengan bagaimana caranya membagi waktu antara kuliah dan bisnis, kuliah dan organisasi, dan lain sebagainya. Oke, tadi aku sempat dengar organisasi nih ya. Mas Agung apakah ikut organisasi juga? Karena kan kalau dilihat-lihat udah mahasiswa, udah terjun bisnis itu kan wah udah pasti pusing ya. Apalagi kalau ikut organisasi tambah-tambah nih gitu. Jadi emang kalau misalnya dulu semester 1 pas masih maba-maba kan kita sering di ini ya sama kating-kating sering dibilangin ayo ikut organisasi. Ya akhirnya saya tertipu dengan bukan tertipu sih maksudnya terbujuk. Kalau maba itu banyak sekali banyak ini ya. Pasti sampai ada yang ikut 10 organisasi mungkin ada gitu. Nah, kalau saya dulu pas semester 1 itu emang pokoknya saya mengikuti organisasi yang sekiranya sesuai dengan tujuan saya dan bisa mengembangkan diri saya. Dulu ikut hima jurusan. Terus ikut kerohanian Islam. Ikut juga komunitas public speaking dan ikut juga himpunan pengusaha muda Indonesia cabang UNES. Oke, berarti banyak juga ya. Itu dulu. Nah, sekarang kan udah mulai demisioner. Terakhir ini sekarang ini masih fokus di yang HIPMI, himpunan pengusaha muda. Kalau boleh tahu juga nih, sekarang time manajemennya kayak gimana sih untuk mengatur waktunya mulai dari kuliah, apalagi kan kalau boleh tadi kan udah semester akhir gitulah ya. Terus juga harus mengatur bisnis juga. Itu gimana sih time manajemennya dari Mas Agung sendiri? Oke, kalau prinsip yang saya pegang sih, kalau misal kita pengen mendapatkan sesuatu yang belum pernah kita miliki sebelumnya, maka kita harus melakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Jadi, kalau misalnya emang saya niat berkomitmen untuk wirausaha, ya saya harus siap untuk bagi waktunya, saya harus siap untuk pusing-pusingnya, saya harus siap untuk begadang-begadangnya, itu pasti harus dilaksanakan. Karena nggak ada ya, menurut saya nggak ada yang namanya multitasking. Kita pasti manusia fokus ke satu tujuan. Ya. Jadi sesuai skala prioritas saja. Semisal emang prioritasnya hari ini mau menyelesaikan tugas PPL atau kuliah, ya udah concern di situ, nggak usah mikirin yang lain. Ketika emang waktunya untuk menyelesaikan bisnis, concern di bisnis. Jadi sesuai skala prioritas masing-masing. Kalau dari Mas Agung sendiri namanya manusia tadi kan ya, pernah nggak sih ngerasa capek gitu menjalani ini semua atau malah sudah komitmen dari awal ya udah harus disyukuri apapun yang terjadi, kayak senang susahnya, suka dukanya itu ya udah gitu aja gitu. Kalau capek ya, capek sih kalau menurut saya pribadi capek itu relatif. Nah, kalau saya pribadi menjalankan bisnis ini itu dengan ya sesuai passion saya, sesuai dengan apa yang saya sukai gitu loh. Jadi kenapa saya lembur, kenapa saya begadang tapi nggak merasa capek? Karena emang saya melakukan hal yang saya sukai, melakukan hal yang saya cintai. Jadi rasa capek itu hilang. Jadi kesannya saya kalau setiap hari atau bahkan begadang di dapur untuk menginovasi menu atau resep, ya senang-senang aja karena emang saya melakukan apa yang saya suka. Karena udah passion gitu. Udah passion, udah senang gitu. Jadi dan komitmen juga ya tadi ya. Komitmen dan passion itu penting. Bisa menginspirasi hitungannya nih dari enggak lah, saya juga masih belajar kok. Masih terus belajar ya sekarang? Masih terus belajar pasti. Kalau sebagai seorang pengusaha pasti harus belajar terus. Untuk memulai kita cuma perlu motivasi dan keberanian. Tapi untuk sustainable, untuk bertahan di dunia usaha itu perlu pasti belajar. Apa sih yang sedang apa sih yang lagi masuk nih trennya, itu pelajarin semua. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Tadi di awal banget kan udah tanya Mas Agung ini dari prodi Tata Boga, pendidikan Tata Boga, dan sekarang merambah ke dunia kuliner nih. Ada apa aja sih yang bisa diambil dari perkuliahannya atau dari Tata Boganya? Ataukah masak-masaknya, ataukah diajari biasanya tuh kayak surveying menunya, pemilihan bahan-bahannya gitu? Apakah berguna juga itu loh kuliah di Tata Boga terus terjun ke usaha di Katsukai ini? Sangat sih, menurut saya sangat amat membantu. Mungkin menurut saya nggak bakal bisa untuk membuat suatu menu kalau misalnya saya nggak kuliah atau
makan bangku sekolah di Tata Boga terlebih dahulu gitu. Jadi emang kalau stigma masyarakat paling apaan sih Tata Boga cuman masak gitu loh. Tapi itu banyak masak itu nggak cuman satu tok masak itu ada, kamu nanti pelajarin makanan Indonesia, makanan oriental, makanan kontinental, gizi, pastry, bakery, kudapan. Terus kita nggak cuma masak tapi suruh ngitung gizi dari misal ya kan kamu juga belajar kan gizinya seperti apa, kandungannya seperti apa, itu belajar semua. Dan merembet ke masalah bagaimana kita menjual produk atau makanan yang kita buat. Itu hitung-hitungan bisnis seperti apa, harga pokok produksinya gimana, menentukan fixed cost-nya apa, variable cost-nya apa, harga jual yang bisa dan masuk masyarakat seperti apa. Jadi emang Tata Boga ini luas gitu loh, nggak cuman masak tok gitu. Jadi dari awal untuk pemilihan bahan gitu juga udah ya. Dari preparation sampai nanti akhirnya gimana untuk menyajikan untuk masakan seperti apa sih yang bisa diminati oleh masyarakat sekitar. Jadi luas sebenarnya Tata Boga. Nah, dari Mas Agung sendiri tadi udah ngomong panjang lebar nih. Bisa nggak sih atau sedikit tips untuk Mas Agung untuk mahasiswa-mahasiswa yang mungkin mau terjun ke dunia bisnis atau mungkin masih takut dan ragu-ragu nih, tipsnya untuk sobat UNES mahasiswa ya gitu. Oke, kalau tips untuk teman-teman semua, untuk maba-maba ya. Jadi kan ini kan sedang pandemi ya. Iya. Oke, sedang pandemi, jadi kita harus terus melakukan sesuatu, survive gitu loh. Jangan sampai kita itu cuman rebahan tok, cuman diem-diem tok. Kita harus membayangkan bahwa semisal nih ya, ini kita harus memikirkan kemungkinan terburuk. Semisal pandemi ini panjang, nggak cuma 1 tahun tapi bahkan sampai 3 tahun. Apa kita mau cuman rebahan terus sampai 3 tahun itu? Apa kita mau cuman diem doang? Apa emang tabungan kita udah cukup gitu kan? Jadi tetap kita harus berekspektasi terhadap hal-hal baik, tapi jangan sampai kita tuh terlena. Oh, lagi pandemi ngapain sih usaha, lagi pandemi ya udah diem aja. Jangan sampai kayak gitu. Jadi tetap melakukan sesuatu hal yang produktif walaupun kita di rumah, walaupun kita nggak ada kegiatan luar, tetap melakukan sesuatu hal yang produktif. Oke, karena dulu kita tahu sendiri pandemi itu kita libur cuma 2 minggu awalnya gitu. Ya, awalnya 2 minggu, keterusan sebulan, sampai 3 bulan sampai sekarang. Gitu kan. Dan aku pernah dengar sih kata-kata mungkin dari seorang yang mulai merintis bisnis juga atau merintis usaha. Jangan takut untuk memulai gitu istilahnya. Kita usaha juga nanti yang menggerakkan itu Tuhan atau Allah gitu. Masyarakat atau mungkin konsumen itu datang karena itu. Kita nggak perlu takut atau nggak perlu was-was terlebih dahulu. Yang penting kita usaha sesuai passion dan sesuai apa yang kita inginkan, ya udah langsung terjun aja gitu. Oke. Jadi menarik sih. Dari yang Mas Febiano bilang itu benar. Emang the biggest asset in the world yang kita punya itu mindset kita. Kenapa? Karena emang kalau misalnya di agama saya itu kan ada hadis qudsi berkata, Ana inda dzonni abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku. Jadi Tuhan kita itu atau alam semesta itu maha oke. Kalau kita mikir kita sukses, sukses. Kalau kita mikir kita insecure, kita jelek, insecure, jelek kamu. Tapi kalau misalnya kita mikir kita sukses, kita bahagia, kita kaya, kita bisa bisnis, alam semesta ini mempunyai responsibility untuk membuatnya seimbang, untuk mengabulkan apa yang kita pikirkan. Apa sih mindset kita ini, apa sih? Oh, saya pasti bisa. Pasti akan terjadi. Jadi emang mindset itu penting, jangan sampai mindset kita itu diisi oleh hal-hal yang negatif. Intinya itu mindset gitu ya. Mindset sangat amat penting bagi seorang pengusaha. Nah, ini tadi pandemi lagi nih, balik lagi ke pandemi dan survive lagi nih Mas. Ada nggak sih mentor dari awal Mas Agung usaha atau mungkin penyemangat lah dari awal dan mungkin kemarin waktu pandemi, waktu down-downnya karena kan semua pasti juga merasakan lah ya. Dan untuk bangkit lagi ada nggak sih penyemangat atau mentor-mentor seperti itu yang mungkin menggerakkan hati Mas Agung sendiri? Ayolah kita harus survive, kita harus jalan terus apapun keadaannya gitu. Kalau misalnya mentor sih sebenarnya bukan masa pandemi ini aja ya. Dari awal saya merintis usaha itu pasti ada mentor-mentor yang mendukung. Kalau boleh saya sebut ada Bu Anin dia FE. Nah itu orang yang ngajarin saya dari nol, mulai nggak ngerti investasi, nggak ngerti bagaimana caranya mulai bisnis. Itu beliau yang ngajarin Bu Anin. Yang kedua ada teman-teman senior-senior dari Himpunan Pengusaha Muda. Jadi kan kita sebagai junior nggak tahu apa-apa nih. Kita belajarlah pengalaman senior-senior ini seperti apa. Bagaimana sih kita survive di dunia kuliner atau bisnis seperti apa. Nah itu teman-teman senior dari HIPMI juga sebagai motivasi. Dan yang paling besar pasti kedua orang tua kita. Jadi tujuan kita apa? Tujuan kita nyenengin orang tua. Itu sebagai motivasi, sebagai trigger terbesar kita. Jadi saya pengen usaha, pengen membahagiakan, pengen naikin haji kedua orang tua kita, jadikan itu sebagai motivasi kita. Itu yang paling besar. Mulia sekali nih Sobat UNES, mau menaikkan haji kedua orang tua gitu lah ya, gitu kan.
Oke. Nah, pengaruhnya besar nggak sih Mas kalau tadi di teman-teman HIPMI atau di himpunannya itu terhadap usaha dari Mas Agung sendiri selama ini? Apakah selalu support satu sama lain atau gimana? Iya, sangat-sangat besar sih. Karena emang kalau misalnya kita bergaul dengan penjual minyak wangi, kita pasti akan keikutan wangi kan. Tapi kalau misalnya kita bergaul dengan ya bara api, itu pasti kita akan kebagian asapnya. Nah ini sama dengan halnya manusia. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang mungkin nongkrong di Burjo terus, main Among Us terus, main Shopee terus, itu kita nggak bakal berkembang gitu. Tapi kalau misalnya kita memilih lingkungan kita, memilih tempat di mana kita bergaul, misal saya mau jadi seorang pengusaha, oke, bergaulnya dengan teman-teman pengusaha. Nah di situ nanti akan terjadi interaksi, terjadi tukar pikiran, sharing-sharing pengalaman, dan itulah yang bisa membuat kalian belajar untuk terus survive, belajar untuk terus meningkatkan kemampuan diri kalian. Oke, jadi kalau boleh disimpulkan ya udah mau akhir season gitu kan. Bisa pertama mungkin dari mindset kita sendiri gitu ya Mas ya, mindset kita mau apa, mau berusaha dan kalau mau baik ya baik gitu kan. Dan yang kedua circle kita sendiri gitu kan. Betul. Perkumpulan kita, kalau kita mau usaha berarti ya kumpulannya dengan usaha-usahawan yang lain atau gitu. Nah, kita udah ngobrol-ngobrol lama ya Mas tadi ya Mas ya, udah ngobrol-ngobrol seputar usaha dan inspiratif. Nah, untuk terakhir kalinya ada nggak nih yang mau disampaikan dari Mas Agung ke teman-teman mahasiswa Sobat UNES ini? Oke, untuk teman-teman semua, untuk especially ya untuk yang ingin terjun ke dunia wirausaha, bagi teman-teman maba semester 1, semester 3, jangan pernah takut untuk memulai, jangan pernah takut untuk terjun ke dunia usaha, karena usaha itu sangat amat diperlukan keberanian dan komitmen gitu. Jadi kita yang menentukan nasib dari diri kita sendiri. Kita itu adalah penentu dari takdir kita sendiri gitu loh. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah merasa insecure, minder untuk apa yang ingin kita perjuangkan. Karena banyak teman-teman kita, banyak orang-orang tersayang kita, orang tua kita, saudara-saudara kita mengharapkan kita itu untuk sukses. Jadi jangan pernah menunda untuk sukses, jalan terus dan jangan lupa berdoa. Oke, wah keren sekali nih Sobat UNES nih. Kata-kata closing statement dari Mas Agung sendiri. Nah, oke Sobat UNES, tidak terasa nih di penghujung acara. Nah, buat teman-teman Sobat UNES semua, jangan lupa pantengin YouTube Podcast UNES dan ada di Spotify juga untuk tahu perkembangan atau podcast-podcast episode terbarunya. Akhir kata dari saya Febiano undur diri dan terima kasih untuk Mas Agung yang telah hadir di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.